Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku. Halo semuanya. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan urang sadayana salawasna dipakarin kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang tiasa enggal-enggal geura patepang deui di kelas agar kita bisa kembali belajar di dalam kelas ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda yang materinya sudah beberapa kali Pak disampaikan. Tapi khusus hari ini materinya kita akan belajar tentang beberapa materi yang akan nanti muncul pada PAT atau penilaian akhir tahun. Apa saja sih materinya? Kita lihat berikut ini ya. Yang pertama itu materinya tentang teks paguneman. Kira-kira apa sih paguneman itu? Ada yang tahu? Pasti kalian banyak yang tahu, karena yang Pak Edi ingin kasih tahu kalian itu sebenarnya sudah kalian tahu kalau paguneman itu terdiri dari beberapa ciri. Yang pertama, teks paguneman itu dilakukan minimal oleh 2 orang. Berarti paguneman itu bisa kita simpulkan itu adalah percakapan. Kalau bahasa Indonesia itu percakapan. Jadi kalau percakapan itu kan nggak mungkin sendirian ya, minimal ada 2 orang sampai beberapa orang. Nah, kalau teks paguneman di kelas 4 ini itu tentang cita-cita. Nah, tips atau trik mengerjakan teks paguneman atau soal tentang teks paguneman ini sangat mudah. Nah, tipsnya itu dalam mengerjakan teks paguneman itu sangat mudah. Kalian pahami dulu soalnya. Kalau contoh soalnya menanyakan tentang naon cita-cita Zahra nu aya dina teks paguneman, kalian tinggal cari ke atas. Di teks paguneman tersebut itu sudah ada cita-cita Zahra nyaeta hoyong janten guru. Nah, tinggal begitu saja ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau teks paguneman itu materinya sangat simpel sekali, hanya ada teks berisi paguneman atau percakapan dalam bahasa Sunda. Oke, materi kedua itu adalah tentang kecap barang. Kalau kecap barang itu justru lebih mudah. Contoh kecap barang itu adalah ini, barang ini atau barang ini. Nah, itu apa namanya? Yang ini motor, yang ini meja. Nah, itu contoh kecap barang. Ya, jadi kecap barang itu kalau pengertiannya itu adalah kata atau kecap anu nuduhkeun hiji barang atau benda. Ya, tentunya kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar kalian. Ada apa? Ada handphone, ada TV, ada kulkas dan sebagainya. Gampang ya kalau kecap barang itu. Ya, contoh larapna kecap barang atau penggunaan kecap barang dalam kalimat. Kalian bisa memperhatikan kalimat yang akan Pak Edi perlihatkan berikut ini. Kacaritakeun zaman bareto aya budak dagang endog. Kacaritakeun zaman bareto aya budak dagang endog. Kecap barang anu aya dina eta kalimat itu yang pertama budak, endog. Nah, itu kan budak itu orang, berarti ada barangnya. Endog juga, endog itu telur itu ada barangnya. Dan contoh-contoh lainnya yang bisa kalian cari. Kalimat kedua, lamun geus nabung lila mah pasti kabeli sapeda. Sapeda kan ada bentuknya ya. Nah, sepeda bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba. Itu contoh kecap barang. Ya. Jadi tipsnya gimana cara mengerjakan soal-soal tentang kecap barang? Ya, kalian tinggal cari di kalimat. Kalau ada kalimat disajikan, kalian cari di kalimat tersebut kecap barangnya yang mana. Kalau kalian disuruh mencari kecap barang yang ada di pilihan ganda, tinggal kalian pilih A. Oh, bukan, ini bukan kecap barang. Tinggal pilih yang lain. B. Oh, bukan. C. Oh, bukan. D. Oh, mungkin ini kecap barangnya. Pokoknya ciri kecap barang itu bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, dan bisa kalian ramal. Gampang ya? Oke, sip. Bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia kecap barang itu bisa disebut dengan kata benda. Ya, jadi kata benda, kata-kata yang menunjukkan benda itu kalau bahasa Sundanya kecap barang, ya, kecap barang. Yang ketiga, materinya itu tentang kecap pagawean. Kalau kecap pagawean itu kalau bahasa Indonesianya mah kata kerja. Kata dasarnya itu gawe, kerja, berarti kata kerja. Contohnya apa saja sih kata kerja itu? Contohnya ini, memasak, bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya masak. Contoh kedua, nulis, atau bahasa Indonesianya menulis. Kalau masak sama menulis itu kan pekerjaan ya. Pekerjaan itu maksudnya bukan jadi polisi, jadi dokter, bukan ya, tapi kata yang menunjukkan kegiatan yang bisa kita lakukan
dan biasa kita kerjakan ya, atau kita lakukan sehari-hari, contohnya belajar, nulis ya, sholat, itu kata kerja ya. Kalau begitu kecap pagawean itu apa? Kecap pagawean teh nyata kecap anu nuduhkeun hiji pagawean, kalakuan, proses atau kegiatan ya. Itu contoh kecap pagawean. Dan tips atau trik mengerjakan soal dari kecap pagawean itu sangat mudah. Biasanya dalam satu kalimat itu ada satu kecap pagawean. Contoh, ibu nuju masak di dapur. Berarti kecap pagawean atau kata kerja di kalimat tersebut adalah masak, karena ibu sedang memasak di dapur. Berarti pekerjaan yang sedang dilakukan oleh ibu adalah memasak di dapur. Nah, itu contoh kecap pagawean yang ada dalam kalimat. Jadi kalau nanti di soal itu kalian disuruh mencari kecap pagawean yang ada dalam kalimat, kalian baca kalimatnya dengan teliti. Kalau ada kalimat yang menggunakan kecap pagawean dan soalnya disuruh mencari kecap pagawean, tinggal pilih itu saja. Ya, jangan sampai ketukar dengan kecap barang yang tadi. Kalau kecap barang itu benda, kalau kecap pagawean itu pekerjaan. Jadi kalian tinggal bisa membedakan mana kecap barang, mana kecap pagawean. Kecap barang itu kata benda, kecap pagawean itu kata kerja. Udah ya? Oke, hebat. Yang terakhir, nah ini materi yang terakhir ya. Materi yang menurut kalian itu paling susah ya. Menurut kalian paling susah materi apa? Yaitu paribasa. Kalau paribasa itu bahasa Indonesianya peribahasa, mirip-mirip dengan peribahasa kalau dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Paribasa numutkeun kamus bahasa Sunda itu adalah ucapan matok saeutik patri nu mangrupa siloka lakuning hirup pitua piluangun jeung sajabana. Jadi arti paribasa kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ucapan yang sudah pasti, ucapan yang ukurannya, yang panjangnya, yang susunan katanya itu sudah pasti, merupakan pepatah atau wejangan dalam kehidupan. Jadi kata-katanya itu bukan sembarangan, jadi memiliki arti atau memiliki makna yang bisa dijadikan wejangan atau pepatah dalam kehidupan. Ya, itu pengertiannya. Yang contohnya apa sih? Contoh dari peribahasa berikut ini. Yang pertama, batok bulu besi madu. Kalau artinya katanya Pak, bahasa Sunda itu artinya susah. Kalau kalian mau artikan satu kata boleh, tapi kalau mau diartikan satu kalimat juga boleh. Kalau contoh paribasa batok bulu besi madu, bahasa Indonesianya itu adalah orang yang mukanya tidak bagus atau jelek, tapi sebenarnya dia pintar. Jadi orang yang mukanya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia pintar atau punya otak yang pintar. Bahasa Sundanya jelema anu rupana goreng, tapi sanyana pintar. Jadi ada orang yang mukanya kayak biasa-biasa saja, tidak terlalu mencirikan bahwa dia itu pintar, tapi sebenarnya dia pintar. Nah, kalau bahasa Sunda itu bisa disebut paribasa batok bulu esi madu. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua, agul ku payung butut. Nah, agul itu kalau diartikan satu-satu, agul itu sombong. Payung itu tahu payung ya, payung untuk melindungi kita dari hujan, itu payung. Agul ku payung, sombong dengan payung. Butut itu jelek. Jadi agul ku payung butut kalau diartikan bahasa Indonesia itu adalah orang yang sombong, tapi orang yang sombong dengan payungnya yang jelek. Maksudnya apa? Yaitu merasa sombong karena dirinya keturunan orang kaya contohnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Sundanya merasa agul atau sombong beda turunan menak. Jadi ada orang yang dia tuh merasa sombong karena dia orang kaya, turunan darah biru atau turunan orang-orang terkenal. Itu bahasa Sundanya itu agul ku payung butut. Contoh yang ketiga, kawas cai dina daun talus. Kalau ada orang nih suka dinasehatin tapi tidak mempan, kadang nggak didengar, nggak dilakuin gitu ya apa yang dinasehatkan kepadanya itu, itu disebut kawas cai dina daun talus. Artinya lamun di papatahan atau dinasehati itu tidak mempan cara ayat tapakna gitu ya. Kalau kalimatnya, contoh kalimatnya, puguh ge saha nu nyangka budak anu sok dihina teh geuning pinter malah jadi bentang kelas. Budak anu kitu teh disebut batok bulu esi madu. Nah, makanya kita jangan sampai menghina orang ya, karena kita belum tahu isi kepalanya seperti apa, isi pikirannya seperti apa, isi hatinya seperti apa. Kalau kita menghina orang, jangan-jangan orang tersebut lebih pintar dari kita. Makanya kita jangan sembarangan ngomongin orang gitu ya. Yang kedua,
contoh yang tadi agul ku payung butut, ulah sok agul ku payung butut da ieu nama jalma teh henteu ditempo tina turunanna hungkul tapi deui kabisana dina hirup sapopoe. Jadi kita jangan melihat orang itu hanya dilihat dari turunan itu dari apa ya, dari keluarganya, dari silsilah keluarganya. Kalau dia turunan raden gitu ya, turunan pejabat, jangan dilihat dari itunya saja karena itu tidak menjamin. Karena yang menjamin itu adalah kemampuan kita, ilmu kita, amal kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di maksud yang kedua itu agul ku payung butut. Kalau yang ketiga contohnya lebih mudah, kawas cai dina daun teles. Contohnya mantap ge are di papatahan kupol teh kudu digugu da moal matak rugi ieu ulah kawas cai dina daun teles. Matakan kalau dinasehatin oleh orang tua itu harus menurut dan gak akan rugi. Jangan sampai kawas cai dina daun talas seperti air di atas daun talas. Kalau air di atas daun talas kan tidak mempan ya, tidak meresap, airnya langsung lewat. Nah gitu ya, itu 3 contoh paribasa yang tadi sudah jelaskan. Masih ada 7 lagi atau ada beberapa lagi paribasa yang akan nanti muncul, bisa jadi muncul di PAT, di soal-soal PAT. Ya, itu materi yang bisa Pak Edi sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik dan tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.